Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore. Majelis kita semua masih bersama dengan Bapak Dr. Asyikin Nur di sini. Bicara mengenai menuntut ilmu, Pak ya. Memang sebuah hal yang sangat menarik, tapi kadang di satu sisi juga dijadikan sebagai kendala karena terbatasnya keuangan, terbatasnya keinginan, dan terbatasnya hal-hal yang mendasari untuk seseorang bisa menuntut ilmu begitu. Tadi kan memang kita kalau klasifikasikan memang ilmu itu ada dua, ilmu umum dan ilmu agama, padahal naungannya tetap adalah yang dimiliki atau ya bahkan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa itu sendiri. Nah, kalau kita bicara mengenai menuntut ilmu, apakah dikategorikan di sini orang yang sekolah? Hingga kan kalau kita bicara mengenai sekolah, Pak ya, memang tingkatan paling dasar seperti Bapak Dr. Asyikin Nur adalah tingkatan strata 3 ya, kalau kita bicara mengenai secara formalnya. Tapi apakah itu juga bisa dihitung sebagai amal untuk kita menuntut ilmu atau seperti apa sebenarnya? Jadi ketika ada perintah menuntut ilmu itu Tuhan dan bahkan Nabi tidak menyatakan caranya gimana atau lewat apa Jadi akhirnya saluran apa saja yang dipakai untuk menambah pengetahuan kita, makanya disebut dengan itulah proses menuntut ilmu. Jadi tidak ditentukan oleh yang sifatnya formalistik, yang sifatnya ada model-model tertentu, tetapi pada dasarnya ketika kita mengupayakan peningkatan pengetahuan kita, maka ya pada saat itu kita sedang dalam proses menuntut ilmu. Jadi sebenarnya hal-hal formal itu hanya bentuk atau bagian yang teknis saja sebenarnya. Jadi seandainya ada orang yang tidak pernah, bahkan mungkin tidak pernah mencapai pendidikan sekolah yang formal, sifatnya klasikal, dia kemudian hanya sekedar cari guru, duduk bersama gurunya, saya pikir itu sama saja nilainya di depan Tuhan. Ya, bukan berarti juga bagi mereka yang itu tadi disebutkan sekolah formal dirasa lebih tinggi derajatnya, Pak ya? Tidak, di mata Tuhan. Ya tidak. Jadi pada dasarnya yang penting ketika proses itu berjalan dia sadar bahwa ini lagi melaksanakan perintah Tuhan. Nah, maka kesadaran itu yang penting sebenarnya. Kalau kesadaran bahwa ini adalah bagian dari melaksanakan perintah Tuhan, maka ya hadiah dari Tuhan, pahala dari Tuhan akan didapatnya. Tidak mesti harus melewati jalur formal. Jadi ini akhirnya bahwa perintah ini juga untuk mengakomodasi semua orang sebenarnya. Tidak hanya milik orang-orang yang bisa bayar sekolah, tetapi juga milik bagi orang-orang yang mungkin pada saat itu dia tidak bisa untuk seperti orang-orang yang bisa bayar sekolah. Maka kemudian bahwa perintah itu akan selalu jalan bagi semua orang. Baik. Nah, maka ya tinggal kesadaran kita saja lagi. Kita mau melakukan ibadah, ada ilmunya. Kita mau melakukan aktivitas jual beli, ada ilmunya. Kita mau melakukan usaha ataupun juga melakukan hubungan sosial, itu pun juga ada ilmunya. Nah, dari ilmu-ilmu yang memang kita dapat di sekolah dan juga dari pengalaman, bahkan dari pengamalan itu sendiri, Pak. Kalau kita bicara mengenai lingkup sekolah terlebih dahulu, yang paling dasar deh, ya, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ataupun juga pondok pesantren sederajat begitu ya. Yang kita ketahui untuk pembelajaran ilmu umum itu sendiri kan adalah bicara mengenai teorinya, bukan bicara mengenai hasanahnya. Nah, bagaimana sebenarnya para tenaga pengajar ini sendiri menyisipkan hal tersebut untuk kemudian memasukkan nilai-nilai ketuhanan walaupun di dalam ilmu umum? Iya. Jadi sebenarnya tantangan kita hari ini ketika kita ingin bicara tentang integrasi tadi, tentang bahwa ya oke lah kita sebut ada ilmu agama, ada ilmu umum. Lalu ketika ilmu umum kita ajarkan misalnya, bagaimana ini kita sikapi dengan bahwa walaupun kita mengajar ilmu umum, ini nilainya sama dengan ketika kita mengajar ilmu agama. Nah, maka itu adalah mindset pengajarnya sebenarnya. Jadi kita hari ini berhadapan dengan mindset para pengajar yang walaupun mereka ngajar di ilmu umum, tetapi ketika mindsetnya menyatakan bahwa ini adalah bagian dari yang sifatnya orang menyebut istilah ini ya, bahwa ada paradigma ketauhidan, bahwa semua ini ada karena adanya Tuhan. Maka ketika ada konsep bahwa semua ini karena adanya Tuhan, jadi keberadaan kita ini karena keberadaan Tuhan, dan keberadaan Tuhan itu yang mutlak, dan keberadaan kita lah keberadaan yang niscaya saja karena adanya Tuhan. Maka pemahaman ini akan membantu kita untuk menyatakan bahwa walaupun kita mengajarkan ilmu umum, maka ini sama saja dengan mengajarkan ilmu Tuhan sebenarnya. Nah, jadi kita hari ini berhadapan dengan para pengajarnya sendiri, para manusia yang mengajarkan ilmu itu. Kalau kemudian dia menyatakan bahwa ini ilmu umum tidak ada hubungan dengan Tuhan, ini problem. Ini yang problem.
Ini yang disebut, mungkin orang menyebut dengan istilah sekularisasi sudah. Tetapi bagi kita yang muslim, walaupun kita mengajar ilmu yang sifatnya sains teknologi tingkat tinggi, maka ya tidak masalah bahwa ini adalah bagian sesuatu yang, atau bagian yang kita ajarkan, bahwa yang kita ajarkan adalah sesuatu limpahan dari Tuhan. Bahkan itu bisa jadi menjadi sarana untuk menambah kecintaan kita terhadap Sang Pencipta ataupun juga Nabi Muhammad SAW. Makanya kemudian ketika ada Al-Quran yang menyatakan bahwa innama yakhsyallaha min ibadil ulama, bahwa hanya para ulama yang takut kepada Tuhan, itu menyatakan bahwa ulama apa saja sebenarnya. Jadi bahkan ketika seorang guru besar atau ilmuwan yang sifatnya sains ya, yang apakah kimia, entah fisika, di ahli bidangnya, tetapi kemudian menimbulkan ketakutan kepada Tuhannya, maka bagi Tuhan dia itu adalah ulama. Apalagi memberikan dampak besar bagi umat begitu ya. Iya. Jadi sebenarnya inti dari keulamaan itu adalah khasyahnya, ketakutan seseorang. Jadi ilmu apapun yang diajarkan, ilmu agama atau misalnya ilmu umum, kalau kemudian khasyahnya ada, ketakutannya ada kepada Tuhan, dia ulama. Baik. Nah, itu yang mungkin menjadi pembelajaran bagi kita semua, bahwa memang menjadi tenaga pengajar bukanlah hal yang kemudian juga dirasa hanya sekedar menyampaikan apa yang ada di buku, tapi juga mengintegrasikan atau menghubungkan antara ilmu umum dan juga ilmu agama itu sendiri, sehingga memberikan pemahaman kepada anak-anak generasi kita bahwa ilmu apapun itu sendiri menjadi ilmu yang paling utama untuk kita tetap pelajari sampai liang lahat kita itu tadi. Kalau kita bicara mengenai menuntut ilmu, terutama dalam kategori ini, menuntut ilmu yang dipahami oleh masyarakat sendiri adalah ibaratnya mengaji duduk itu tadi, yang kemudian dipahami oleh orang Banjar sekitarnya. Nah, kalau kita bicara mengenai duduk di majelis bahasan-bahasan yang kemudian juga mempelajari berkaitan dengan kitab-kitab begitu ya, yang kemudian mendatangkan rasa takut, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, bagaimana bicara mengenai hukumnya atau kemudian juga semacam hadiah begitu bagi kita, pahala ganjaran yang kita dapatkan bagi memang kita yang meniatkan hal tersebut untuk menambah dan menjalankan kewajiban menuntut ilmu tadi. Baik. Memang pada kenyataannya, pada kehidupan kita sehari-hari, kalau kita presentasi bisa jadi kemudian orang lebih banyak menuntut ilmu yang sifatnya formal, bahkan kemudian yang umum, formal dan kemudian umum. Formal kemudian agama atau kemudian mondok itu mungkin presentasinya bisa jadi lebih kecil ya. Tetapi kemudian memang ya tidak masalah sebenarnya. Orang mau menuntut ilmu apa saja nggak masalah. Tetapi yang penting kesadarannya tadi, itu yang penting. Nah, bahkan kemudian ketika ada sebagian kecil yang kemudian menuntut ilmu agama, maka yang sebagian kecil ini nanti yang berfungsi untuk mengingatkan orang-orang yang kemudian bisa jadi kehidupan sosialnya lebih dekat dengan urusan dunia. Maka yang orang-orang yang peduli dengan ilmu agama ini yang kemudian mengingatkan. Makanya kemudian kita tidak melarang orang mau belajar apa saja. Dalam agama Islam tidak melarang orang belajar ilmu apa saja, ilmu agama atau bahkan ilmu umum, silahkan. Tetapi nanti ketika lebih banyak orang yang belajar ilmu umum misalnya, maka nanti ada sebagian kecil masyarakat Islam itu yang kemudian mereka mengingatkan orang-orang yang di luar itu. Nah, maka inilah fungsi mengapa orang belajar agama itu harus dihargai lebih. Karena jalur mereka ini adalah jalur untuk, ya saya pikir untuk menjemput hidayah. Kita tidak bisa bayangkan misalnya kalau kita hari ini lebih banyak yang belajar umumnya. Yang kemudian ketika mereka mau masuk ke wilayah agama lalu memimpin sesuatu yang sifatnya agama, ini kan jadi problem. Terkadang kalau kita menuntut ilmu, terutama ilmu umum atau mahir dalam satu bidang begitu Pak ya, ada muncul ego ilmu yang kemudian kita miliki. Kita merasa lebih dibandingkan dengan orang lain. Kita merasa lebih mampu, lebih hebat, lebih hal-hal yang sifatnya ibaratnya semacam membandingkan diri dengan kapasitas orang lain yang orang lain miliki. Sedangkan kalau bicara mengenai dalam ilmu agama, ada adab-adabnya. Ada adab-adab dalam kita memanfaatkan dari ilmu yang kita kejar, ilmu yang kita tuntut itu tadi. Dan bagaimana sebenarnya adab orang yang menuntut ilmu, Pak? Orang yang menuntut ilmu baik itu dalam formal maupun juga yang itu tadi non formal. Ya, saya pikir secara umum sama saja teorinya ya, terkait dengan adab kita terhadap pengetahuan yang kita ambil atau kita pelajari dan terhadap orang yang mengajarkan itu.
Nah, misalnya terkait dengan orang yang mengajarkan, kita ingat komentar Imam Ali, ana abdun man alamani walau harfan. Jadi kata Imam Ali, saya akan menjadi seorang budak jika ada seseorang yang mengajarkan kepada saya walaupun satu huruf. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan kepada kita satu pengetahuan yang sebelumnya kita tidak tahu lalu menjadi tahu, maka posisi kita hari itu sebagai budak sebenarnya terhadap orang yang mengajarkan itu. Oleh karena itu ya bagaimana budak terhadap tuannya. Nah, maka kemudian ini menjadikan inspirasi bagi kita, menjadikan pelajaran bagi kita bahwa adab etika terhadap seorang guru itu layak diutamakan. Maka kemudian misalnya lagi ada yang orang katanya Al-Ghazali menyatakan bahwa hubungan guru murid itu adalah hubungan seperti mayat dengan pemandinya. Seorang mayat posisi murid dengan pemandinya seorang guru. Jadi diposisikan seperti itu sudah. Artinya apa? Betapa kemudian seorang murid itu ketika berhadapan dengan gurunya harus tanda petik ya sama tidak berdaya. Iya. Jadi tidak daya dan upaya sebenarnya ketika dia Nah, maka akan menjadi problem kalau hari ini misalnya kita bertemu dengan guru kita, berhadapan orang yang berilmu kepada kita kemudian bangga dengan pengetahuan kita yang mungkin melampaui guru kita. Wah, itu problem itu. Jadi dalam tradisi Islam akan menjadi masalah kalau seseorang yang pernah berguru ya, seseorang berguru kepada seseorang yang pernah mengajarkan ilmu kepadanya, lalu karena dia bisa melampaui gurunya lalu kemudian bisa melampaui bahkan kemudian kurang adab terhadap gurunya, maka ini problem. Nah, maka dalam Islam sampai kapanpun seorang guru dia ya guru, tetap guru. Tidak ada yang disebut dengan istilah bekas guru. Jadi selamanya guru. Nah, maka ini menjadi bagian penting bagaimana adab seorang murid kepada gurunya. Nah, kemudian kalau adab kepada ilmu ya tentu saja di antara adab itu adalah mengamalkan ilmu itu sendiri. Ini bagian dari adab. Bahkan kemudian ketika proses memperoleh itu kan kita bisanya dalam riwayat para salafus saleh itu adalah misalnya bagaimana mereka kalau ingin belajar tuh berwudu dulu. Ini saya pikir adalah model-model atau cara-cara yang diterapkan orang dulu ketika berhadapan atau ketika ingin memulai proses menuntut ilmu itu. Jadi ini bagian dari adab-adab yang saya pikir ini adalah menjadi kebijaksanaan yang sampai hari ini masih bisa kita teladani sebenarnya. Dan harusnya mungkin juga mulai digaungkan kembali apabila misalkan kita mau menuntut ilmu baik itu sekolah ataupun juga menuntut ilmu apalagi mengaji duduk begitu tadi Pak ya, ibaratnya kita utamakan adalah dengan kesucian diri kita dengan cara menuntut ilmu, kemudian juga didahului dengan berwudu dan itu tadi menghormati baik itu ulama sebutannya ataupun guru ataupun juga dosen ya sama saja yang kemudian juga di kalangan kita kan itu semacam ada klasterisasi itu tadi Pak ya. Nah, kita nanti akan bahas seputar bagaimana sebenarnya hal ini bisa dimaknai dengan baik terutama dalam menuntut ilmu, karena kadang tadi adabnya menuntut ilmu tadi sudah disebutkan yakni mengamalkan, sedangkan banyak dari kita yang memang sudah banyak mengetahui ilmu-ilmu tersebut namun kadang sampai hari ini baik itu terlalaikan, terlupakan atau bahkan hanya sekedar pengetahuan. Nah, ini nanti kita akan bahas bersama Pak ya. Tetaplah bersama kami di program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.